Apa nih? Bosokane. Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ngono. Ya Habibi. Dolen dhisik. Engko lak rong payu wis takdir. Ya Mu'ayyad ya Mumajjad. Every endeavor I wanna remember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral nih. Mungkin teman-teman sudah mengetahui semua ya. Fenomena es teh. Oke, Pak Afi, kita ingin ngebahas soal apa nih Pak? Tadi di awal kan sudah bilang ya, berkaitan dengan es teh. Es teh. Oh. Pak Afi sudah lama jualan es teh? Enggak, saya sih cuma lihat di pinggir jalan ada yang 3.000, ada yang 4.000. Pengalaman pribadi ya? saya konsumer Pak, bukan produsen. Konsumen. Konsumen, bukan Oh, jadi produsen. konsumer. Bukan produsen. Lanjut. Jadi, tapi yang menariknya ini justru bukan ini Pak, bukan es teh yang pinggir jalan saya lihat itu, yang 3.000, 4.000, 5.000. Gitu. Iya. Ternyata ini es tehnya keliling Pak. Iya. Jadi gini, jadi ceritanya tuh si tukang es teh ini datanglah ke sebuah majelis pengajian. Nah, keliling dia kan, ya namanya orang ramai kan, orang jualan pasti cari keramaian ya, yang Iya. jualan eceran kayak gitu kan. Cari keramaian, wah asing nih mudah-mudahan es tehnya laku. Ternyata si pembicara yang kebetulan melihat, ya entah gimana ininya gitu interaksinya, tiba-tiba manggil ngajak ngobrol. Nah terus keluarlah kalimat itu Pak, yang bahasa Inggrisnya itu pergi halangi. Nah itu. Pergi lagi maksudnya apa tuh? Bahasa Inggris Pak, bahasa Inggris. Pergi halangi. Kan saya nggak bisa sebut di YouTube Pak. Ini kan channel pendidikan. Ya nggak Pergi, apa-apa. halangi. Kadang kita harus bisa mengungkapkannya itu secara ini Pak, apa adanya. Nggak apa-apa. Ini kan bukan tujuannya kita menghina siapa-siapa. Iya. Jadi kalau pergi kan bahasa Inggrisnya go. Ah. Kalau halangi Ya nggak semuanya paham Pak, Oh, iya. pemikiran Pak Afif Pak, yang kadang-kadang kita nggak paham juga. Terus. Iya, jadi keluarlah kata-kata itu Pak. Nah itu, dan itu di depan umum, di depan Ya, banyak orang banyak gitu kan. orang. Itu tukang es tehnya sampai bengong aja, mukanya kayak meringis gitu. Maksudnya saya melihatnya memang itu dramatis banget. Dramatisnya adalah kok pas banget ada orang kecil lagi mau cari nafkah. Ya seperti ya, saya bilang seperti ini, mungkin niatnya bercanda mungkin ya, si pembicara itu ya, kalau saya bilang ustadz kan nggak semua ustadz kayak gitu, kalau saya bilang kiai nggak semua kiai kayak gitu, jadi saya bilang pembicara lah gitu ya, lebih umum. Si pembicaranya ini terlalu vulgar gitu, ya, mungkin maksudnya mau bercanda kali, mau bikin audiensnya ketawa, udah memang audiensnya ketawa Pak. Apalagi kalau saya lihat kebalikannya Pak, audiensnya nggak terlalu ketawa, yang ketawa yang di samping-sampingnya Pak, yang di panggung, yang di panggung Pak, ya. Kenceng banget. Iya kan itu audiens semua menghadap panggung, termasuk tukang es tehnya itu juga menghadap panggung kan. Nah yang di panggung itu pas ngomong kata itu samping-sampingnya juga ketawa, kayaknya kayak istilahnya udah jangan enggak, misalnya gimana lah, minimal pada menjaga perasaan. Iya, malah ikut-ikutan. Iya, malah ikut ketawa. Jadi semakin ya kalau dramatis itu ya semakin perih lagi kan perasaan orang kecil yang. Iya. Nah, jadi maksud saya kenapa ini jadi viral? Mungkin kalau di jalanan biasa nih banyak ya orang yang suka bilang kata-kata itu, pergi halangi. Nah, tapi kalau yang melakukan ini di atas panggung, di depan masyarakat, di depan orang banyak audiens, ada ibu-ibu gitu kan, ada bapak yang tua, yang muda gitu ya. Terus dan ditujukan kepada seseorang yang sedang mencari nafkah dan bahkan butuh bantuan gitu kan, supaya ini ya. Itu kayaknya jadi gimana gitu Pak, orang langsung viral Pak, langsung viral. Bahkan menyeret nama-nama yang nggak ada hubungannya gitu. Langsung terseret. Kok minta maaf lo guru nih, gimana guru lo gitu kan. Sampai itu presiden tahu ya. Kasihan banget dan dia juga punya murid yang ya alhamdulillah berhasil jadi mualaf gitu kan. Itu juga dibawa-bawa juga. Saya nggak tahu apa-apa kenapa saya dibawa-bawa gitu. Iya. Suruh minta maaf lah gurunya. Efek domino gitu. lah Pak. Iya, jadi ibaratnya akhirnya menjadi viral, dan mungkin
ini yang bisa kita bahas, maksudnya gini, bagaimana sebetulnya itu kan hal-hal yang standar ya, perilaku-perilaku yang ya cuman menjaga supaya mulut bisa bisa ngomong yang baik-baik saja aja ternyata nggak mudah. Nah, tapi kalau yang melakukan itu justru orang yang harusnya mengajarkan untuk mulutnya supaya baik, tapi dia malah melakukan itu, kan jadi kontradiktif sekali gitu kan. Iya. Nah, itu mungkin itu kali yang bisa kita bahas. Maksudnya di sini saya atau kami mungkin memang tidak berniat untuk menjelek-jelekan seseorang. Tapi kita lihat ini kan bagian dari pendidikan. Nah, kan channel ini kan Beyond Education. Nah, ini kita sedang mencoba mengaitkan bahwa ini ada kaitan dengan pendidikan dan bagaimana harusnya kita menyikapi dan bagaimana juga supaya rakyat kita memang semakin teredukasi baik dari segi pemikiran maupun juga ucapan gitu kan. Ucapan yang sekarang ini mau cari ucapan yang mendidik juga susah Pak, yang mendidik gitu, yang sopan, yang baik itu makin jarang. Sekarang bentar-bentar anak-anak, lihatnya anak-anak di sekolah gitu kan, bahkan yang masih kecil-kecil udah ngomongnya udah yang kotor-kotor, makian-makian seperti itu Pak. Ya, fenomena seperti itu bisa terjadi, Pak. Karena pendidikan adab itu nggak pernah diajarkan, Pak. Sejak anak-anak kecil hingga mereka besar. Jadi wajar kalau menurut saya. Ya bahkan kan orang yang kita anggap seharusnya memberikan contoh, malahan nggak memberikan contoh. Nah, di sini akhirnya umat jadi kebingungan, Pak. Kepada siapa lagi nih kita bisa belajar tentang adab? Kalau seseorang yang seharusnya memberikan contoh kepada kami semua tidak dapat melakukannya, Pak. Akhirnya ya kayak begitu kan. Pas masyarakat dipertontonkan seorang yang ya disebut saja lah Pak ya, yang alim lah. Ternyata kok sangat kontradiksi dengan apa yang dia ucapkan. Dan dia sangat merendahkan orang yang sedang mencari nafkah ya dengan cara yang halal, Pak. Saya juga waktu ngelihat videonya pertama kali, saya mendidih juga, Pak. Beneran. Kenapa saya istilahnya ya sangat emosi? Karena saya belum pernah melihat fenomena yang seperti itu, Pak. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang saya bingungnya, kok yang mengucapkan ini seseorang yang dikatakan alim gitu. Nah, akhirnya kan nggak aneh, Pak. Langsung viral. Karena masyarakat jadi akhirnya terbuka matanya. Oh begini toh orang yang kita selama ini panut gitu ya. Nah ini yang menyebabkan Pak, umat akhirnya merasa harus bertindak Pak. Ya buktinya kan peristiwa seperti ini jadinya viral Pak. Ya saya ikut-ikutan memviralkan Pak. Kenapa? Agar yang lain juga tahu. Kita nggak bisa berdiam diri, Pak, dengan keadaan yang seperti ini. Kita jangan menganggap hal seperti ini adalah hal yang sepele, lumrah. Ini hanya bercandaan saja. Jangan baperan. Ini konyol banget, Pak. Sampai kemarin nih, saya seharusnya kan membawakan kelas finance, Pak. Tadinya saya ingin memberikan suatu topik tertentu gitu yang ada kaitannya dengan dunia finance. Akhirnya saya ubah, Pak. Selama ini kan yang saya ajarkan bagaimana sih kita bisa mengembangkan uang, bagaimana sih kita bisa investing uang, bagaimana sih kita bisa mengatur keuangan kita. Nah, akhirnya saya ubah, Pak. Saya bilang ke murid-murid saya, begini nih, kalau misalnya kita sudah berhasil nih mengumpulkan banyak uang, mengumpulkan banyak kekayaan, tetapi setelah itu, kita tidak memiliki adab yang benar. Kita mengecilkan orang lain. Kira-kira, menurut pendapat kalian nih, bagaimana perasaan orang yang kita kecilkan tersebut? Nah, itu saya jadikan langsung dialog, Pak, ke murid-murid saya. Karena saya pengen tahu pandangan mereka tentang video ini. Ya, ini mumpung pertama lagi viral, nah, mumpung saya ingin memberikan suatu pembelajaran kepada mereka
Mumpung mereka masih muda belia, Pak. Karena kalau hal seperti ini kita tidak pernah ajarkan, ya, terutama di sekolah, bagaimana Pak mereka mengerti adab yang benar? Padahal kan adab itu seharusnya di atas ilmu, Pak. Lebih susah, Pak, mengajari adab, Pak, dibandingkan kita mengajari ilmu. Kayak belajar matematika itu sebenarnya sangat mudah, Pak. Ya, kita nggak perlu gitu, misalnya, ngajarin matematika tuh bertahun-tahun lamanya, nggak perlu. Ya, buat apa? Ada kalkulator juga gitu kan. Itu kan alat bantu. Tetapi melatih adab, Pak, melatih karakter, ini yang sulit, Pak. Kalau tidak dibiasakan. Nah, akhirnya kan tercermin gitu di orang tersebut ya, yang mengecilkan orang lain. Padahal orang yang ini, yang istilahnya dikecilkan ini, belum tentu, Pak. Ya, di mata Allah tuh jauh lebih rendah, Pak. Kadang kita kan selalu melihat orang sukses atau orang berhasil itu